Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik semua di pagi hari ini? Lause berharap adik-adik semua terus di dalam keadaan yang baik, bersuka cita, dan juga terus semangat di dalam Tuhan ya. Adik-adik, kenapa ya hari ini, di hari Kamis pagi hari ini, kita semua berkumpul untuk beribadah? Ada yang tahu kenapa? Ya benar adik-adik, karena hari ini kita mau beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah untuk itu adik-adik semua, Lause mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk mempersiapkan hati, duduk yang manis, dan juga mempersiapkan Alkitabnya ya. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik di dalam sepanjang kehidupan kita semua. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik semua, mari kita bersatu doa untuk membuka persekutuan kita, ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh memberkati adik-adik semua yang ada di rumah.
Di pagi hari ini kami datang Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta kami rindu untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami semua agar kami, pikiran juga hati kami hanya tertuju kepada Engkau di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, langsung sapa kita sekali lagi. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, adik-adik, kita mau bersuka cita bersama ya hari ini. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan bahwa penolong kita hanyalah satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus saja. Kita naikkan pujian, Yesus itulah satu-satunya. Kita nyanyi sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, adik-adik semua, upah kita besar di surga oleh kita percaya kepada Tuhan yang telah mati, bangkit, dan juga naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Nah, adik-adik semua, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan semuanya ya, siapkan Alkitab, duduk yang manis. Mari dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Kamis. Apa kabar hari ini? Losa harap kita semua dalam keadaan yang sehat, yang baik, yang pastinya penuh dengan sukacita. Wah, apalagi hari ini pas kebetulan hari libur nih. Adik-adik bisa berkumpul dengan papa, mama, bahkan dengan keluarga. Tapi yang menjadi sukacita kita hari ini yaitu kita bisa bersama-sama lagi untuk beribadah. Nah, adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, langsung aja kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami. Terima kasih karena Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau di beberapa waktu yang lalu kita semua sudah belajar bersama-sama ya, bagaimana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Ia menebus hidup kita dari dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang mendapatkan hukuman, tapi Ia menggantikan kita. Lalu setelah Tuhan Yesus mati, pada hari yang ketiga Ia bangkit ya. Ia bangkit. Masih ada yang ingat tema Paskah kita kemarin apa? Yesus hidup dan menang. Yesus hidup dan menang. Yes, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup dan Ia menang mengalahkan maut. Maka semua orang yang percaya kepadanya, Ia adalah umat-umat pemenang. Ia adalah orang-orang pemenang. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit dari
kematiannya, kira-kira apa sih yang selanjutnya yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus jalan-jalan ataukah Tuhan Yesus melakukan hal yang lain? Adakah di antara adik-adik yang tahu? Mungkin yang rajin sekolah minggu sudah tahu dong ya apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah ia bangkit dari kematiannya. Nah, untuk mengingatkan kita kembali, Lose punya videonya untuk kita saksikan, untuk kita tonton bersama-sama di pagi hari ini. Yuk kita lihat videonya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini
yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, adik-adik, tadi kita semuanya sudah menyaksikan videonya. Dari situ kita sudah tahu nih ya, jadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, kepada orang-orang yang percaya pada saat itu. Ia menampakkan diri dan setelah itu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia naik ke surga. Ya, ia naik ke surga. Dan hari ini kita peringati ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Lalu menjadi pertanyaan untuk kita semuanya ya. Kira-kira kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa sih ya Tuhan Yesus harus naik ke surga? Apa sih alasan Tuhan Yesus untuk naik ke surga? Nah, lo mau kasih tahu nih sama adik-adik ya. Alasan yang pertama, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Yaitu Tuhan Yesus harus naik ke surga. Karena kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka apa yang difirmankan di dalam Alkitab adalah sebuah kebohongan. Tetapi ketika Tuhan Yesus adalah Tuhan yang naik ke surga, maka apa yang tertulis dalam Alkitab itu merupakan fakta, kenyataan dan benar-benar terjadi. Bahkan itu juga merupakan penggenapan nubuatan dari kitab-kitab para nabi yang sebelumnya adik-adik. Nah, selain itu, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga menandakan bahwa ia adalah benar-benar Allah. Ia adalah sungguh-sungguh Allah. Dan ia kan berasal dari surga. Sehingga ia juga harus kembali ke surga. Lalu alasan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia mau menyediakan tempat tinggal. Ia mau menyediakan rumah. Untuk siapa? Untuk semua orang yang percaya kepadanya. Untuk semua orang yang telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, adik-adik harus tahu nih, rumah itu adalah rumah yang seperti apa sih yang Tuhan sediakan di surga itu? Apakah rumah yang memiliki tingkat 2 atau tingkat 3 atau seperti hotel atau yang berbintang 5 atau seperti istana presiden? Kira-kira seperti apa sih rumah yang disediakan Tuhan Yesus di surga? Nah, adik-adik, rumah yang ada di surga adalah rumah yang sangat indah sekali. Bahkan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 dikatakan bahwa rumah itu terbuat dari emas, terdiri dari permata. Di sana sangat menyenangkan. Di sana sangat menyenangkan. Tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Di sana ada terang kemuliaan. Jadi terang itu, terangnya di sana bukan seperti terang seperti lampu kita ini ya adik-adik ya. Tetapi terang kemuliaan Tuhan yang terus menerus terang. Nah adik-adik,
Sangat indah bukan rumah di sana? Sangat bagus sekali rumah di sana karena di sana tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Semuanya penuh dengan sukacita, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, rumah inilah yang nantinya akan menjadi rumah kita yang terakhir. Rumah kita yang terakhir. Rumah yang kita miliki di dunia ini mungkin kita pikir sudah menjadi rumah kita yang sangat bagus, sangat nyaman ya. Apalagi kalau adik-adik punya rumah, 2 lantai, ada liftnya mungkin ya, atau ada kolam renangnya, ada tempat main, atau ada studionya untuk kita rekaman TikTok seperti itu. Mungkin kita anggap rumah kita yang sekarang ini, yang kita tempati ini adalah rumah kita yang paling the best, paling nyaman, paling enak ya. Makanya kita senang untuk senantiasa berada dalam rumah. Kita nyaman untuk berada di dalam rumah. Tapi Loso mau ingatkan untuk adik-adik semuanya, rumah yang kita tempati saat ini adalah rumah yang sementara. Rumah yang sementara. Sedangkan rumah yang sudah Tuhan sediakan di surga nanti adalah rumah yang kekal, rumah yang abadi. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menyediakan tempat tinggal untuk semua orang-orang yang percaya kepada Dia. Lalu bagaimana caranya supaya kita juga memperoleh kesempatan tuh adik-adik ya untuk tinggal di surga nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kira-kira gimana ya caranya ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Atau mungkin ada yang jawab begini, naik sepeda Lose, kayak saya ke rumah Opung atau ke rumah Opa. Atau naik mobil Lose, naik kapal, naik pesawat, naik apa lagi? Naik kereta nih. Nah adik-adik, jawaban semuanya itu adalah salah. Ya, salah. Nah, ketika kita mau memiliki rumah yang abadi, yang kekal itu nanti di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka caranya adalah dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita secara pribadi. Seperti di dalam ayatnya yang ke-6, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ia adalah jalan, Ia adalah kebenaran, Ia adalah kehidupan. Tuhan Yesus adalah jalan untuk kita menuju surga, untuk kita memiliki rumah Bapa yang kekal. Nah, adik-adik, Loso mau tanya dulu sama adik-adik semuanya, maukah adik-adik nanti memiliki rumah, memiliki tempat tinggal yang indah, yang begitu luar biasa, yang tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan, dan pastinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Apakah ada yang mau? Pastinya semuanya bilang, maulah loh, siapa sih yang gak mau kalau kita tinggal di tempat yang enak, tinggal di tempat yang nyaman ya. Pastinya kita semuanya mau. Nah, kalau adik-adik mau, nanti untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, maka yang harus adik-adik lakukan saat ini adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan adik-adik dari sekarang. Secara pribadi ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik berpikir bahwa saya ini masih kecil Lause, saya kan belum mengerti. Tapi adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Dan harus tetap ingat ya adik-adik ya, ketika kita sudah menjadi anak-anak yang percaya, ketika kita sudah menjadi anak-anak yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita juga harus melakukan apa yang menjadi perintahnya, melakukan apa yang menjadi perintahnya. Nah, adik-adik, di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini kita diingatkan kembali
untuk senantiasa terus-menerus menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan pribadi, sehingga nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika Tuhan datang lagi untuk menjemput kita, maka kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus tinggal di rumah Bapa, di sorga, di rumah yang sangat-sangat indah. Nah, adik-adik, mari lo semua ajak kita semuanya berdoa, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita semuanya dimampukan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami akan janji indah-Mu kepada kami semua orang-orang percaya. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus senantiasa menolong kami, Tuhan Yesus senantiasa memimpin kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga senantiasa akan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan dan kami pelajari hari ini. Bagaimana Tuhan memberikan janji kepada semua orang yang percaya kepada-Mu, bahwa Tuhan menyediakan tempat di surga nanti bersama-sama dengan Engkau. Maka dari itu ya Tuhan, kami mau nanti bersama-sama dengan Engkau, dan saat ini kami juga mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami pribadi. Kiranya Tuhan berkenan atas hidup kami, kiranya Tuhan senantiasa terus menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu mengapa Tuhan naik ke surga, yaitu untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Nah, adik-adik, oleh karena itu, kita yang masih ada di dunia, kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus bagi teman-teman kita, keluarga kita, dan semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita sebelum menutup ibadah ini, kita naikkan satu pujian, Yesus Terang Dunia. Kita nyanyikan pujian ini, Yesus Terang Dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus menebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus tak diterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan terangku Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, ku cintakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Kita ulang pujian ini dari awal, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus tak kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya.
semua, kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami di pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya di dalam hari kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kami boleh terus menjadi anak-anak yang menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.